Kalian mungkin udah banyak yang tahu ya, dulu karena filmnya atau bisa dibilang serinya ada di Indonesia gitu, menemani kita masa kecil kita gitu. Asal-usulnya sendiri, si vampir ini berasal dari dinasti Qing atau dinasti Manchu yang berasal dari kekaisaran terakhir di Cina. Jadi kayak ada dukun yang bisa ngontrol mayat-mayat ini. Diyakini bahwa beberapa penganut aliran Taoisme hitam memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan supernatural menjadikan mayat hidup ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pasukan kuat yang mengalahkan musuh-musuhnya. Hai semua, selamat datang di Ngasik bareng saya Sarul. Kita kembali lagi di segmen Fakta Horor. Di Fakta Horor kali ini kita membahas tentang vampir Jiangxi. Vampir Jiangxi sendiri ini kalian mungkin udah banyak yang tahu ya. Dulu karena filmnya atau bisa dibilang serinya ada di Indonesia gitu, menemani kita masa kecil kita gitu. Yang vampirnya loncat-loncat itu, yang kalau ada jimatnya ditempel di jidatnya dia berhenti, itu namanya vampir Jiangxi. Vampir Jiangxi sendiri ini berasal dari Tiongkok, Cina. Vampir Jiangxi ini sebenarnya merupakan suatu legenda atau mitos yang ada di Cina. Tapi sempat aku baca-baca itu ada dia termasuk di dalam sejarah. Konon katanya yang jadi vampir ini itu ada seorang biksu atau apa gitu. Si biksu ini diminta warga tuh untuk memindahkan seorang mayat gitu. Lalu dengan biksu ini dengan cara dihidupkan itu melalui ritual-ritual yang ada di originnya. Salah satu originnya kayak gitu. Ada origin lainnya bilang bahwa si vampir Jiangxi ini adalah satria atau pasukan kerajaan gitu yang meninggal lalu dihidupkan dan menjadi vampir. Vampir Jiangxi sendiri ini berbeda dari vampir-vampir yang kebanyakan ada di Eropa. Karena kalau kalian di Eropa pasti vampirnya rata-rata memakai jas lalu isap darah. Ya ini juga mengisap darah sih. Cuma berbeda secara penampilan dan ciri khas mereka lah. Kalau vampir Jiangxi ini dia itu loncat-loncat gitu dan tangannya lurus ke depan. Dilansir dari beberapa sumber, Jiangxi ini dikisahkan sebagai mayat yang kembali hidup, berburu dan menginfeksi manusia sejak ribuan tahun lalu. Hal yang mereka buru bukanlah darah dari manusia, namun hal yang mereka inginkan itu adalah qi. Nah, kalau ini bedanya vampir Jiangxi dan vampir yang di barat atau di Eropa. Si vampir Jiangxi ini memburu qi, bukan darah ya, atau energi dari seorang manusia yang masih bernyawa. Asal-usulnya sendiri, si vampir ini berasal dari dinasti Qing atau dinasti Manchu yang berasal dari kekaisaran terakhir di Cina yang kekuasaannya berlangsung antara 1644 hingga 1912. Selain Yuan, Qing juga disebut sebagai dinasti asing yang pernah memerintah Cina. Selama hampir 3 abad berkuasa, dinasti Qing menjelma menjadi kekaisaran terbesar keempat dalam sejarah dunia. Pada 1912, si populasinya mencapai 432 jiwa dan menjadi negara terpadat di dunia. Dinasti Qing ini akhirnya runtuh pada tahun 1912 yang kemudian disusul dengan berdirinya Republik Cina. Nah, pada era inilah muncul buku yang berjudul Lue Caotang Pijit. Buku tersebut ditulis oleh Ji Xiaolan yang merupakan sastrawan Cina pada zaman dinasti Qing. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa vampir Cina dikenal dengan nama Jiangxi yang diartikan sebagai mayat kaku. Dikisahkan juga bahwa penyebab adanya vampir Cina tak lain lantaran permasalahan transportasi pada waktu itu. Penduduk sangat sulit menemukan transportasi yang tepat untuk mengangkut mayat ke pemakaman yang lokasinya jauh dari pemukiman. Nah, ini seperti yang aku kasih tahu sebelumnya. Ini ada seorang pendeta atau biksu Tao yang menawarkan jasa ritual mengantarkan mayat hanya di malam hari dengan cara mengikat pergelangan kaki dan lutut mayat, kemudian tangan mayat dipaksa untuk ke depan layaknya seperti film-film. Lalu tongkat panjang diikat ke badan mayat pada bagian ujung tongkat belakang dan depan mayat akan dipikul oleh 2 orang. Lalu ketika mereka jalan, mayat akan melompat-lompat. Kemudian di sepanjang jalan rombongan pendeta Tao ini akan membunyikan lonceng dan berdoa. Baru setelah ini ada tradisi bermunculan hoax seputar vampir Cina. Ada buku Yue Caotang Pijit, sang penulis Ji Xiaolan mengatakan bahwa jika komposisi kimia dari tanah kuburan tidak cocok dengan organisme hidup, maka mayat tidak akan mengalami proses pembusukan. Kalau bila tidak ditangani dengan baik, mayat-mayat ini dimanfaatkan oleh penganut ilmu hitam untuk membuat sebagai hantu yang berbahaya. Jadi kayak ada dukun yang bisa ngontrol mayat-mayat ini. Diyakini bahwa beberapa penganut aliran Taoisme hitam memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan supernatural menjadikan mayat hidup ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pasukan kuat yang mengalahkan musuh-musuhnya. Caranya adalah si makhluk-makhluk yang dibuat ini menggigit musuhnya hingga sang lawan menjadi lemah karena kehilangan energi qi-nya. Namun ada juga mitos lain bahwa jika ada mayat yang tidak cepat dikuburkan, maka ia bisa hidup jika tersambar petir atau dilangkai kucing hitam. Namun syarat tersebut tidaklah cukup karena sang mayat harus memiliki dendam.
Untuk pendapat saya sendiri, ada atau tidaknya vampir junction ini kurang tahu ya, kan mau bisa iya bisa tidak. Tapi dalam sejarah ada yang bilang bahwa ini digunakan sebagai transportasi untuk mengantar mayat dari desa ke pemakaman karena jaraknya cukup jauh. Itu mungkin bisa dipercaya, tapi untuk ritual sendiri kurang bisa untuk masuk di logika ya. Saya sendiri tahu vampir junction ini juga dari film-film yang saya tonton waktu kecil dulu, dengan ciri khasnya yang lompat-lompat dengan bajunya dan dengan jimat yang menempel di dadanya itu cukup identik bisa dibilang. Kalau beberapa orang kalian tanya, mungkin mereka akan tahu tentang vampir junction ini hanya sebatas dari penampilan saja. Kalau di film sendiri, vampir junction ini kalian bisa tahu untuk menghindari dia itu dengan cara menahan nafas dan sebagainya. Tapi belum ada kebenaran akan hal ini karena dalam sejarah pun tidak disebutkan bahwa untuk menahan nafas bisa menghindari si vampir ini. Untuk di video kali ini sekian, sampai sini saja dulu. Kita akan bertemu di video fakta-fakta horor lainnya. Kalian bisa request fakta-fakta horor lain dengan cara komen di bawah atau bisa langsung ke Instagram kita di deskripsi box. Itu bisa kalian cek di situ. Nanti kalian tinggal DM aja. Sekian, terima kasih, bye bye.